Sini Ron, bantu aku nih. Aduh, aku ini mau cari kemana lagi ya? Dari tadi pagi aku belum dapat satu pun. Kalau kayak gini, aku hari ini bisa-bisa nggak dapat penghasilan ini. Oh, mumpung ada mas-mas di depan rumahnya, aku coba tanyakan deh. Mungkin di rumahnya ada barang-barang bekas yang nggak dipakai. Semoga aja ada ya. Ayo sini bantu aku. Permisi mas. Iya mas. Oh mas, mas di sini ada barang bekas nggak mas? Saya ini kebetulan pemulung. Kalau misalkan ada barang-barang yang nggak digunakan, boleh nggak mas saya ambil mas? Tapi saya gak ada barang bekas mas di rumah. Oh gitu ya mas. Kalau misalkan tempat sampah mas di sini ada nggak mas? Kalau misalkan ada, coba saya periksa ya mas. Mungkin ada ya barang-barang plastik, tempat-tempat minuman bekas yang nggak dipakai, bisa saya ambil mas. Kalau tempat sampah tuh di belakang ada. Boleh saya periksa nggak mas? Iya boleh. Iya. Permisi Mas Samsul. Iya mbak. Mas Ibu ada ya? Ada di dalam mbak. Oh ya udah, saya permisi masuk ya. Iya mbak, gak apa-apa. Permisi Mas Samsul. Iya sayang, sapi. Ya udah yuk masuk dulu yuk. Ayo, tinggal dikit lagi kita menang. Sini cepat. Mas Samsul, Iya mbak. saya mau minta tolong sama Mas Samsul. Barusan ibu Mas Samsul bilang kalau dia mau ke rumah Bu Surti sebentar. Terus Aksa nggak ada yang megangin. Saya boleh minta tolong sama Mas Samsul nggak? Ya selagi ibu Mas Samsul belum pulang dari rumah Bu Surti, saya minta tolong jagain Aksa mas. Soalnya saya kalau nggak kerja ini emang mas, saya buat beli susu Aksa, terus mau pakai uang apa? Iya mbak, saya akan jaga Aksa kok. Oh ya udah Mas Samsul, kalau kayak gitu saya pamit kerja dulu ya Mas Samsul. Makasih banyak Mas Samsul. Iya mbak, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aksa, maafin ibu ya nak. Ibu selalu nitipin kamu sama orang. Soalnya kalau ibu nggak nitipin kamu kerja, ibu nggak bisa kerja dan cari uang buat beli susu kamu nak. Semoga kamu ngerti ya nak. Waduh, kalah lagi. Yaudah deh, mending istirahat aja. Mas, Iya mas. makasih banyak ya mas. Barusan tempat sampah masnya saya periksa, lumayan banyak mas barang-barang bekasnya. Ini sudah saya ambil semua. Oh gitu. Iya mas, sama-sama. Oh iya mas, maaf sebelumnya saya mau tanya mas. Barusan ada mbak-mbak kesini, dia itu nitip anak ya mas sama mas. Itu saudara mas? Bukan mas, itu Mbak Devi. Dia itu tetangga saya. Oh gitu. Emangnya kenapa? Masnya kenal? Iya, enggak mas, saya enggak kenal. Cuman barusan dia itu nitip anaknya. Terus kata mas dia tangganya. Berarti mas di sini usahanya penitipan anak mas? Loh, enggak mas. Saya enggak punya usaha penitipan anak. Ya cuman Mbak Devi itu sering nitipin anaknya di sini. Soalnya dia kerja. Hah? Kerja mas? Iya mas. Loh, emangnya
Mbak Devi itu nggak punya suami atau keluarga, Mas? Mbak Devi itu nggak punya keluarga, Mas. Dan kasihannya lagi ya, Mas, Mbak Devi itu ditinggal suaminya. Suaminya malah sama wanita lain. Hah? Ditinggal dengan wanita lain, Mas? Iya, Mas, benar. Astagfirullahaladzim. Kasihan banget ya, Mas, Mbak Devi itu. Padahal sudah punya anak, tapi suaminya tega banget sama Mbak Devi, sama anaknya juga. Iya, Mas, kasihan. Suaminya itu emang tega, Mas. Ya, aduh, nggak habis pikir, Mas. Makanya itu ya, Mas. Untung ada keluarganya Masnya yang baik, mau menerima dititipin anaknya Mbak Devi itu. Iya, Mas, Ibu juga bilang kasihan sama Mbak Devi, soalnya nggak punya keluarga. Iya, Mas, ya, Mas. Ya sudah ya, Mas. Kalau kayak gitu, terima kasih ya, Mas. Sudah memperbolehkan saya cari barang bekas di sini. Iya, Mas, Kalau sama-sama. misalkan lain waktu ada barang bekas, ya disisihkan di sebelah sana aja, Mas. Nanti biar saya ambil. Oh, iya, Mas, baik. Ya, makasih banyak ya, Mas. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sandal aku kok putus. Aduh, bisa-bisanya sih. Aduh, gimana ini aku mau lanjutin perjalanan kalau sandal aku putus? Sedangkan di depan sana itu banyak serpihan kaca. Orang-orang kan kalau buang kaca pecah di sebelah sana. Aduh. Permisi, Mbak. Oh, iya Mas. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Ini bener Mbak Devi kan? Iya Mas. Saya betul Devi. Ada apa ya, Mas? Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Cuman barusan waktu Mbak nitip anak di rumah di situ itu, saya kelihatan Mbak, makanya itu saya tanya, ini Mbak Devi atau bukan? Oh gitu, di rumah Mas Samsul ya, Mas? Iya, Mbak. Tapi tunggu dulu, Mas kok bisa tahu nama saya ya? Kebetulan Mas itu yang di sana Mas Samsul? Iya, Mas Samsul itu bilang, Mbak, nama Mbak ini Mbak Devi. Juga kebetulan Mbak itu memang sering nitip anaknya katanya ya? Iya Mas, saya memang sering nitip anak saya di sana. Soalnya ibu Mas Samsul itu bener-bener ikhlas mau bantuin saya. Ke anak saya juga sayang banget. Soalnya kan Mas Samsul sendiri masih belum nikah dan ibu Mas Samsul sudah punya cucu. Jadinya saya titipin anak. Ibunya senang banget. Ya, saya nggak punya pilihan lain, Mas. Soalnya kalau saya ini nggak nitipin anak saya, ya saya kan susah cari kerja, Mas. Mana Iya. masih bawa anak. Ya nggak ada pilihan lain, Mas. Mau gimana lagi, namanya juga saya butuh uang buat beli susunya. Iya, Mbak. Mas Samsul sedikit banyak sudah cerita kok tentang Mbak Devi. Oh iya, perkenalkan, nama saya Danang, Mbak. Oh iya, nama saya Devi, Mas. Kalau boleh tahu, Mas ini kerja apa? Kok bawa karung? Saya kerja sebagai pemulung, Mbak. Oh gitu. Iya Mas. Kalau Mbaknya sendiri ini kerjanya apa? Saya pembantu rumah tangga, Mas. Oh, Iya, pembantu rumah tangga. serabutan sih, Mas. Kalau ada yang nyuruh saya jadi pembantu, saya mau. Bersih-bersih halaman seperti ini juga saya bisa. Oh, iya Mbak, ya Mbak. Mas, maaf nih ya, bukannya saya nggak sopan. Soalnya saya sudah ditunggu sama bos saya. Takutnya bos saya nungguin, saya nggak enak kalau terlambat. Saya nggak bisa lama-lama ya, Mas. Saya mau pamit kerja dulu. Iya Mbak, ya Mbak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mbak. Iya, Mas. Wah, ribet. Ya Allah.
Kasihan banget ya Mbak itu. Masih muda, tapi kisah hidupnya seperti itu. Gak nyangka banget ya, orang secantik Mbak Devi itu ditinggal sama suaminya. Semoga aja suatu saat hidup Mbak Devi itu bisa berubah. Amin. Ya udah deh, lebih baik aku lanjut mulung aja. Aduh, Bu Surti, ini kemana ya? Padahal rumahnya udah aku selesai beresin. Ini juga mau aku tinggalkan, rumahnya gak kekunci. Aduh, gimana ya? Sedangkan aku harus cepet-cepet ambil aksa di rumah ibunya Mas Samsul. Aduh, kemana ya Bu Surti? Apa aku tinggal pulang aja ya? Tapi kalau aku tinggal pulang dalam keadaan rumah Bu Surti ini nggak kekunci, nanti kalau ada yang masuk dan ngambil barangnya, nanti aku lagi yang dituduh maling. Aduh, tapi gimana ya? Aku itu kalau pulang terlambat nggak enak banget sama ibunya Mas Samsul. Soalnya kan seharian Aksa ini udah dibawa ke sana. Masa iya pulangnya aku juga masih terlambat. Aku bener-bener bingung kalau kayak gini. Lagian tumben-tumbenan ya Bu Surti itu nggak bilang, nggak pamit mau kemana. Jadi kan aku nggak bisa nyari dia tuh ada di mana, bakalan lama atau enggak. Aksa, maafin ibu ya. Semoga kamu nggak rewel dan nggak ngerepotin ya. Gimana ya ini? Ya udahlah, aku tungguin aja. Mungkin bentar lagi Bu Surti juga udah pulang. Loh, itu Mbak Devi ya? Iya Mbak Devi. Ngapain dia di sini ya? Bu Surti, mana aku? Mbak Devi? Loh, masih yang kemarin ya? Iya Mbak Devi. Duduk Mas. Ya, permisi ya Mbak. Iya. Kok lewat sini Mas? Cari barang rosokan sekitar sini? Iya Mbak, kebetulan saya mau coba daerah sini cari barang bekasnya. Gitu. Kalau Mbak Devi sendiri ngapain di sini? Kebetulan saya bantu-bantu Mas di sini. Saya kan udah bilang kalau saya itu pembantu rumah tangga. Cuma memang majikan saya itu banyak Mas. Soalnya saya itu satu hari pindah majikan gitu. Oh gitu ya Mbak. Berarti Mbak Devi gak menetap di satu majikan dong? Iya Mas, enggak. Soalnya saya itu butuh gaji yang harian. Kalau nunggu bulanan kayaknya kelamaan Mas. Soalnya kan saya butuh makan dan beli susu buat anak saya. Iya Mbak Devi ya. Yang terpenting semangat ya Mbak Devi. Semoga semuanya itu hasilnya berkah. Iya Mas, amin. Saya selalu semangat. Soalnya saya itu nggak mau melihat anak saya itu kekurangan. Jadi apapun sebisa mungkin saya pasti lakuin. Ini aja kan belum terlalu sore. Kalau ada yang nyuruh saya buat bersih-bersih halaman atau bersih-bersih kebunnya, saya masih sanggup kok Mas. Oh gitu. Wah, ibu yang hebat ya Mbak. Semoga nanti kalau anaknya sudah besar bisa jadi anak yang berguna. Amin. Bisa dapat pekerjaan yang lebih mapan daripada kita berdua ini Mbak. Amin Mas. Saya juga maunya
anak saya itu bisa hidup lebih layak daripada saya rasa semua ibu akan melakukan hal yang sama deh Mas. Iya Mbak, bener Mbak. Orang tua mana sih yang mau anaknya nasibnya sama dengan orang tuanya? Nggak Betul, mungkin kan? kalau bisa lebih jauh di atasnya. Iya Mbak. Mbak, tapi maaf nih ya Mbak, sebelumnya saya tanya seperti ini. Saya minta maaf kalau omongan saya ini lancang. Kenapa Mbak Devi ini nggak menikah lagi Mbak? Kan kalau misalkan Mbak Devi ini menikah lagi, paling tidak ada tulang punggungnya sebagai Tulang punggung keluarga. Iya, sebagai yang menafkahi gitu Mbak. Saya sebenarnya nggak kepikiran Mas. Ya menurut saya hidup saya dengan anak saya ini sudah sangat buat saya bahagia. Apalagi saya takut kalau semisal ada bapak sambung, takutnya cuma sayang sama saya, tapi sama anak saya dia nggak sayang. Oh gitu ya Mbak. Tapi Mbak, kalau semisal ada yang sayang sama Mbak dan juga sayang sama anaknya Mbak, gimana Mbak? Ya kalau memang ada laki-laki yang seperti itu, saya nggak mau menutup diri Mas. Ya saya kan juga nggak mau terus-terusan kayak gini. Saya juga mau dinafkahi, saya juga mau dilindungi. Cuman mana ada sih Mas laki-laki yang seperti itu? Ada kok Mbak, ada. Ada. Mana mungkin Mas, ada-ada aja di Mas Danang ini. Kalau saya ngomong ada, berarti ada Mbak. Iya, itu kan cuma kata Mas. Ya. Aduh, udah Kalau lah, menurut Mas. saya mampu kok Mbak untuk bertanggung jawab sama Mbak, sama anaknya Mbak juga. Loh. Bentar. Maksud Mas ini apa ya? Maaf sebelumnya Mbak, saya langsung to the point seperti ini. Kalau saya boleh jujur, sebenarnya waktu pertama kali kita ini ketemu, saya ini sudah tertarik sama Mbak. Sudah tertarik. Terus mendengar cerita dari Mas, Samsul. iya, Mas Samsul itu, saya itu merasa iba Mbak. Dan sesampainya di rumah, bahkan saya itu kepikiran sama anaknya Mbak. Saya mikir Mbak, gimana kalau saya itu ada di posisi anak Mbak. Setiap hari dia itu kan, mohon maaf Mbak, gak menerima kasih sayang dari ibunya. Gara-gara ibunya itu sibuk bekerja. Maaf ya Mbak, saya ngomong seperti ini, jangan diambil hati Mbak. Saya cuman menyampaikan apa yang ada di hati saya. Iya Mas. Dan makanya itu Mbak, saya berpikir untuk mengajak Mbak Devi ini menikah. Agar Menikah? iya Mbak, agar tanggungan Mbak Devi itu menjadi tanggungan saya nanti. Soalnya Mbak, saya tahu Mbak, kalau misalkan anak kecil itu jarang mendapatkan kasih sayang seorang ibu, dia pasti kurang perhatian Mbak. Apalagi Mbaknya nitipnya sama keluarga orang lain kan Mbak. Saya paham Mbak Devi seperti ini semua demi anaknya. Tapi mau sampai kapan Mbak Devi seperti ini? Ya kalau misalkan Mbak Devi mau, saya mau kok Mbak menikahi Mbak. Dan saya ikhlas kok menerima status Mbak. Dan saya mau menerima anak Mbak. Mas,
Maaf ya, saya benar-benar kaget. Apa yang Mas sampaikan dari tadi ini benar adanya? Apa Mas udah yakin? Atau Mas sudah mikir panjang bagaimana Mas akan menikah dengan wanita yang udah berstatus janda dan memiliki 1 anak? Dan tadi Mas bilang jatuh cinta sama saya pertama kali melihat saya. Emang itu beneran, Mas? Iya Mbak, itu beneran. Ya maaf Mbak, bukan saya ini mau lebay. Cuman orang jatuh cinta itu kan nggak harus dia lama kenal. Ya anggapannya saya ini jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya Mas, cuman gimana ya Mas? Saya cuma bener-bener kaget aja. Saya nggak nyangka kalau Mas Danang bisa mengutarakan semua ini sama saya. Tapi ini Mas serius mau ngajakin saya nikah? Iya Mbak, saya serius dan saya berjanji kalau misalkan Mbak Devi ini mau menerima tawaran saya siap Mbak bertanggung jawab. Ya meskipun saya cuma pekerjaan seperti ini, insya Allah saya bisa menafkahi Mbak Devi dan anak Mbak Devi yang akan menjadi juga anak saya. Tapi Mas, Mas Danang ini kan masih belum pernah menikah. Sedangkan saya statusnya udah seperti ini. Apa Mas Danang nggak mau mikir-mikir lagi? Mbak, apa yang membuat saya harus mikir-mikir lagi Mbak? Sedangkan saya sudah ngomong seperti ini. Berarti saya sudah siap kan Mbak? Mbak Devi tenang aja. Saya pasti nggak akan pernah mempermasalahkan status Mbak Devi. Saya berjanji Mbak. Mbak Devi nggak usah khawatir. Mbak Devi juga nggak usah mikir saya ini bakal seperti inilah, seperti itulah. Mbak Devi tenang aja. Mbak, saya kasihan banget Mbak sama anak Mbak Devi. Saya juga mau anak Mbak Devi itu dapat kasih sayang penuh dari Mbak Devi. Kalau Mbak Devi mau menerima ajakan saya, biar saya Mbak yang mencari nafkah. Mbak Devi di rumah aja temenin anak. Oh iya, kalau saya boleh tahu anaknya namanya siapa? Anak saya namanya Aksa Mas. Oh, namanya Aksa ya Mbak. Iya. Kalau dari namanya sepertinya laki-laki anaknya. Iya Mas, anak saya memang laki-laki. Ya Mbak. Ya sudah. Gimana? Mbak Devi mau menerima tawaran saya ini? Saya siap kok Mbak menerima Aksa. Gimana ya Mas? Kalau boleh saya jujur, saya itu bukannya nggak percaya. Cuman ya kan karena pertemuan kita yang singkat dan saya juga belum mengenal Mas terlalu jauh, jadi masih banyak tanda tanya dalam pikiran dan hati saya. Iya Mbak. Cuman dari penjelasan Mas dari tadi, Mas itu bukan hanya ingin membahagiakan saya, tapi Mas selalu menyelipkan kata-kata anak saya. Berarti kan kalau seperti itu secara nggak langsung Mas nggak cuma memikirkan tentang kebahagiaan saya, juga Mas memikirkan tentang kehidupan dan kebahagiaan anak saya. Saya jujur aja dari tadi terkesan sih Mas atas semua pembahasan yang sudah Mas Danang bahas. Ya karena kan saya sudah bilang dari awal, mungkin kalau orang mencintai saya itu bisa, tapi untuk mencintai anak saya mungkin gak segampang itu. Saya sangat bersyukur sih kalau semisal memang Mas Danang punya niatan baik, ingin membahagiakan saya dan juga anak saya.
Ya kalau memang ini sudah jalan yang terbaik, atau mungkin ini juga sudah takdir Allah, saya ikut aja alurnya, Mas. Maksudnya, Mbak? Ya entah kenapa tiba-tiba hati saya yakin aja kalau Mas Danang bisa mencintai anak saya dan bisa mencintai saya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Saya menerima ajakan menikah Mas Danang. Alhamdulillah. Mas, tapi maaf sebelumnya, saya ini memang masih belum mencintai Mas Danang, tapi saya akan belajar menjadi istri yang baik, dan saya akan belajar untuk mencintai Mas Danang dengan ketulusan hati saya. Iya Mbak. Mbak Devi nggak masalah kok ngomong seperti itu. Ya namanya juga semendadak ini saya ngomong seperti ini, Mbak. Ya sudah, berhubung Mbak Devi mau, sesegera mungkin saya akan memberitahu keluarga saya kalau saya bakal menikah dengan Mbak Devi. Ya, semoga aja kedepannya kita ini selalu dilancarkan ya Mbak, menjalani apa yang menjadi takdir kita. Amin ya Dan Rabbal semoga Alamin. kita mendapat jalan terbaik untuk beribadah. Iya, amin Mas. Terima kasih atas segala niatan baik Mas Danang buat saya dan anak saya. Iya Mbak, amin. Mbak, kalau kayak gitu saya pulang dulu ya Mbak, untuk saya berkabar sama keluarga saya. Kalau saya boleh tahu, alamat rumah Mbak Devi pasnya itu di mana? Rumah saya nggak jauh kok Mas, masih satu desa di sini. Nanti di belakang perumahan ini itu ada gang mawar. Mas Danang tinggal masuk sana, tanya aja rumah Devi, semua orang udah pada ngerti. Iya ya Mbak, ya sudah kalau kayak gitu, tunggu saya di rumahnya ya. Iya Mas. Saya permisi pulang dulu. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mas Danang. Iya. Ya Allah, semoga aja jalan yang hamba pilih ini sudah jalan yang terbaik. Hamba yakin semua yang terjadi dalam kehidupan hamba ini nggak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Engkau rencanakan. Bismillah aja. Semoga Mas Danang memang benar-benar lelaki yang baik dan mau bertanggung jawab untuk kehidupan aku dan Aksa. Kalau dilihat-lihat Mas Danang, dari tatapan matanya aja udah kelihatan kalau dia memang benar-benar tulus. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ya udah deh, sebentar lagi kalau Bu Surti udah datang, aku langsung pulang. Aku juga langsung mau cerita sama Mas Samsul sama ibunya. Gimana mereka kan udah kayak keluarga sendiri. Ya udah deh, sekarang aku nunggu Bu Surti aja dulu. Mbak Devi, Iya Mas Samsul. gimana? Calon suami Mbak Devi sudah datang. Soalnya di dalam pada nungguin. Iya Mas Samsul. Ini saya juga lagi nungguin, belum datang. Ya udah tungguin aja ya, mungkin bentar lagi udah sampai Mas Samsul. Soalnya tadi bilangnya dia itu ada di depan. Terus dia juga lagi nungguin keluarganya, katanya keluarganya mau datang. Oh gitu. Ya udah kita tungguin aja. Iya Mas Samsul. Aksa ada di mana Mas Samsul? Aksa ada di dalam tuh main sama ibu. Oh, ya udah deh. Takutnya dia rewel soalnya udah rada lama di sini. Iya, Pak. Pak,
Ini Mas Danang sudah datang? Oh, iya Mas. Mas Danang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas Danang? Keluarga Mas Danang udah datang? Sayang, tunggu sebentar lagi ya. Mungkin sebentar lagi keluarga aku sudah datang. Ini dari tadi aku nungguin di depan, masih belum datang. Mungkin sebentar lagi. Oh. Nggak apa-apa kan? Lagian ini masih jam 8:30, kan acaranya jam 9. Iya Mas Danang, nggak apa-apa. Cuman udah banyak yang nungguin. Mas Samsul aja sama aku udah dari 7:30 di sini. Iya Mas, benar. Penghulunya sudah datang Mas Samsul? Belum sih. Cuman kan nggak enak kalau penghulunya datang. Tapi acaranya nggak dimulai-mulai. Ya nggak apa-apa sayang, sabar. Mungkin sebentar lagi keluarga aku datang, sabar ya. Iya Mas Danang, nggak apa-apa kok. Ya dalam kondisi kayak gini kita memang harus santai, sabar. Ya Iya. emang kalau ada acara ada aja. Iya sayang, ya udah nggak apa-apa. Mungkin sebentar lagi bakal datang semua. Loh, Mas Agung? Oh, berarti benar ya, Dev? Kamu sekarang lagi akad? Iya Mas Agung, Siapa? mantan suami aku Mas. Kamu mantan suaminya? Iya. Bentar Mas Agung, ada kepentingan apa ya Mas Agung datang ke sini? Aku barusan dari rumah kamu ya, Dev. Aku datang ke sini. Aku mau mengambil semua seserahan yang pernah aku kasih sama kamu. Ngerti? Seserahan yang mana Mas Agung? Bukannya semua seserahan udah Mas Agung jual? Ya itu, lemari, kursi dan juga kasur. Itu kan masih belum diambil sama aku. Jadi, kedatangan aku ke sini, aku mau ngambil itu semua. Oh, seserahan yang itu? Iya. Ya udah, ambil aja Mas. Lagian, aku juga nggak butuh kok. Oh, bagus deh kalau kayak gitu. Ya udah, ayo. Aku mau ngambil barang itu. Iya, tunggu Mas. sebentar Mas. Mas tahu kan alasan Mas ini kesini mau ngapain? Iya. Mas tahu kan kita di sini ini mau ngapain? Ya tahu, mau akad kan? Ya makanya itu udah. Mas, seharusnya Mas itu mikir kalau misalkan mau ngambil barang bukan sekarang Mas, karena Devi dan saya ini lagi ada cara Mas. Saya juga mau ngomong sama kamu. Masa iya Mas, laki-laki seperti Mas yang sudah membuang Devi dan anaknya masih mau mengambil barang yang sudah dikasih? Itu barang aku, itu terserah aku lah. Mau diambil, mau dibuang. Iya Tapi- sayang, kalau misalkan nggak diambil nih ya, nanti yang ada keenakan laki-laki ini. Jadi dia nggak usah beli barang itu, ya kan? Mas Samsul, Ya, jadi ini wanitanya. Iya Mas, bener. Wah, kalau dilihat-lihat memang mereka ini pasangan yang serasi Mas. Emang Ya serasi. kalau nggak serasi nggak mungkin jadi jodoh Mas Danang. Ya iyalah, kita serasi. Ini deh, calon suami kamu. Iya, ini calon suami aku yang bakal bertanggung jawab atas kehidupan anakmu. Kerja apa dia? Saya pemulung. Hah? Iya, pemulung. Yang bakal tanggung jawab dengan anakmu, kamu Mas, bilang. mau jadi pemulung atau gembel sekalipun, yang terpenting dia mau bertanggung jawab. Buktinya Mas Agung. Mas Agung Cari mana? pengganti aku itu, cari yang di atasnya aku. Bukan malah di bawah aku kayak gini. Aduh, Mas. yang ada kamu tetap susah Kata kehidupannya. siapa? Kata aku lah. Gak usah sok tahu Mas. Sekarang gini ya Mas, setiap seseorang itu bakal beda Mas. Bagaimana dia itu cara membagikan seorang istrinya. Percuma Mas, meskipun Mas orang kaya, tapi Mas itu nggak bisa menghargai seseorang, apalagi menghargai perasaan wanita. Mas, ingat Mas, tanggung jawab seorang laki-laki itu menafkahi Mas, bukan malah meninggalkan, ngerti? Ya udah, terserah aku. Aku mau meninggalkan, aku gak mau menafkahi, aku mau menafkahi. Itu terserah aku. Yang terpenting, sekarang aku hidup lebih bahagia sama Hikmah daripada sama si Devi. Oh, ya udah kalau kayak gitu Mas. Kalau misalkan Mas ini maksa mau ngambil seserahannya, kembali besok aja Mas. Soalnya hari ini saya sama Devi masih mau akad. Oh, gak bisa. Seserahan itu bakal aku ambil sekarang. Atau jangan-jangan seserahan punya aku itu mau diambil ya sama kamu atau mau dijual. Makanya kamu nyuruh aku ini ngambilnya besok ya. Aku curiga. Bener nih, mau dijual ya sama kamu? Oh,
Maaf mas, maaf banget mas. Saya bukan tipe orang yang seperti itu mas. Lebih baik saya banting tulang dengan cara saya sendiri daripada saya itu menjual yang bukan hak saya. Aduh, itu tuh alasan aja sayang. Aku tuh yakin sayang, pasti setelah akan nikah nih mereka berdua, pasti barang-barangnya dijual. Soalnya apa? Dia kan hari ini nggak mulung, jadi nggak ada uang sayang gitu. Mbak, Iya sayang, aku gak akan pulang sayang. Aku bakal mengambil sekarang seserahan aku. Oh ya udah mas, selepas saya akad silakan datang ke rumah. Oke, aku bakal datang. Dan coba ya, sesuaikan dengan apa yang kamu katakan. Kalau aku ini bakal menderita hidupnya sama si Devi. Ya jelas lah. Saya janji mas, kalau misalkan saya membuat Devi ini dan anaknya menderita, saya siap menceraikan Devi. Aduh, sosokan banget. Kamu ini cuma pemulung ya? Emangnya kamu punya apa mau bagian si Devi? Mbak, nggak usah ikut campur urusan. Penting saya mengatakan saya ini punya apa. Iya, Kamu bukan siapa-siapa. Ya memang saya. gak penting sih. Kalau misalkan nggak penting nggak usah ikut campur. Ya cuman saya kaget aja mas. Pengganti suaminya malah kayak gini. Devi, kayak nggak menemukan laki-laki lain kamu. Siapa ini? Siapa Dev? Ini sayang, kakak aku sudah datang. Udah datang. Iya, Loh, yang naik mobil ini Mas Danang? iya. Kak, Jangan mimpi kamu. Aduh, Gimana dek? Akadnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akadnya udah selesai. belum kak. Ini masih nunggu kakak sama keluarga yang lain. Mas, Pak, Bapak beneran kakaknya orang ini? iya. Emangnya kenapa? Ada yang salah dengan saya? Iya, nggak ada yang salah sih Pak. Tapi bapaknya kesini loh naik mobil keren. Masa punya adik seorang pemulung? Kenapa? Pemulung? Mas. Kamu kalau ngomong dijaga ya. Adik saya ini bukan pemulung. Loh, Pak, tadi orang ini bilang sendiri kok Pak sama saya kalau dia tuh kerjanya pemulung. Apa bener dek? Kamu sekarang kerja pemulung? Iya kak, Tuh kan? itu semua benar. Ya selama adik ini kabur dari rumah karena adik waktu itu mau dijodohkan, akhirnya untuk bertahan hidup adik itu kerja jadi pemulung. Udahlah kak, nggak usah malu. Yang terpenting kakak bisa lihat sendiri kalau aku meskipun hidup tanpa harta orang tua, aku masih bisa bertahan hidup. Mas Danang, bentar Mas Danang. Ini maksudnya gimana ya Mas Danang? Mas Danang punya kakak yang, ya kalau aku lihat sih kaya. Tapi Mas Danang sendiri jadi pemulung dan semua itu karena perjodohan. Bentar, Bapak ini mungkin salah orang Pak. Kamu diam. Jadi gini ceritanya sayang, aku waktu itu mau dijodohkan sama partner kerjanya ayahku. Tapi aku menolak karena aku pikir aku ini sudah dewasa dan aku juga punya hak untuk mencari jodoh sendiri. Tapi orang tua malah marah-marah sama aku. Akhirnya aku kabur dari rumah. Kabur dari rumah? Ya, dan akhirnya untuk bertahan hidup aku ini kerja jadi pemulung. Seperti itu ceritanya. Berarti kalau kayak gitu Mas Danang ini orang kaya dong. Berarti beneran Pak? Aku bukan orang kaya, tapi Oh iya, Dek. kaya orang tua aku. Oh iya dek, calon istrinya adik ini orangnya. Ya, Iya, saya Devi perkenalkan Mas. namanya Kak Gogon. Dan Iya. ini tetangga Sekaligus sekaligus keluarga sudah saya. seperti keluarganya. Mas, Ya mas. Pak, tapi ini beneran Pak. Ini adiknya Bapak. ya beneran lah mas. Kak, kakak sudah siapkan untuk menjadi saksi di akad nikah adik ini? Bismillah dek. Siap. Mas Danang, tapi apa Mas Danang yakin nikah ini? Ya sudah kak, kalau seperti itu kita langsung ke dalam aja yuk. Mungkin sebentar lagi penghulunya sudah akan datang. Iya dek. Sudah. Mas, kalau misalkan mau ngambil barang-barangnya, selesaikan kita akad nikah ya. Nanti semua barang-barang yang dikasih sama kamu,
mau piring, garpu, sendok sekalipun, sabun sekalipun, bawa pulang mas. Haram mas ada barang mas di rumah istri saya. Ngerti kan? Sayang. Mari mas. Mari. Aduh, sayang, kalau kayak gini ceritanya, calon suami si Devi menang sayang. Iya sayang. Aku malah di bawahnya sekarang. Tuh, dia punya mobil keren. Iya itu mobil mahal pasti ya sayang. Ya iyalah. Mana dia cuma jadi pemulung karena cuma bertahan hidup lagi sayang. Aku pikir dia emang beneran pemulung. Ya aku pikir juga kayak gitu sayang. Makanya tadi aku kaget setelah bapak itu bilang kalau laki-laki itu adiknya. Iya sayang. Duh, malu banget ini kita sayang. Kamu yakin masih mau ambil barang-barang kamu di rumah Devi? Ya kalau tahu kayak gini, ya enggak lah. Mending kita pulang aja. Masa iya kita nunggu di sini? Yang ada nanti kita malah dibikin malu kedua kalinya. Iya sayang. Duh, mending kita pulang aja yuk. Yaudah yuk.